Nama Teuku Markam mungkin tidak pernah seperti Teuku Umar atau Cut Nyak yang sangat dikenal orang. Tapi sosok pembesar Aceh itu juga layak dikatakan sebagai pahlawan, meskipun tak pernah perang dengan serdadu Belanda. Ya, Markam berjuang setelah Indonesia merdeka, yaitu memperbaiki ekonomi Indonesia yang ketika itu rusak parah. Pria ini memang jebolan militer, tapi perjuangannya sama sekali jauh dari area itu. Markam berjuang melalui hartanya yang berlimpah dan sumbangsihnya benar-benar sangat bermanfaat bagi bangsa. Bung Karno sendiri sangat berterima kasih atas apa yang telah dilakukannya. Sayangnya, meskipun berjuang sedemikian keras bagi Indonesia, pada akhirnya Markam justru terhina oleh bangsanya sendiri. Teuku Markam, anak dari Teuku Marhaban itu, lahir pada 1925. Ia berasal dari Senedon dan Alu Japli, Pantun Labu, Aceh Utara, Provinsi Aceh. Sejak kecil Teuku Markam sudah menjadi yatim piatu. Ketika usia 9 tahun, Teuku Markam kemudian diasuh kakaknya Cut Nyak Putro. Cedera Lun, biar gak penasaran siapa Teuku Markam ini, kami mengulas beberapa fakta unik tentang sosok Teuku Markam yang mungkin belum kamu ketahui. Tapi sebelum itu, bagi yang belum bergabung, mari tekan dulu tombol subscribe dan lonceng agar selalu mendapatkan notifikasi video terbaru dari Zuar Aceh Channel. Teuku Markam pernah jadi orang terkaya se-Indonesia. Di masa-masa awal kemerdekaan, tak banyak orang Indonesia kepikiran untuk menggeluti bisnis sebagai profesi. Kebanyakan orang masih cenderung pasif untuk masalah ekonomi. Di masa seperti inilah, kemudian seorang pria bernama Teuku Markam muncul. Ia bergelut dengan banyak bisnis hingga akhirnya menjadi saudagar yang sukses. Berbagai bisnis diteladani Markam, mulai dari ekspor impor mobil Toyota hardtop dari Jepang, besi beton, sampai plat-plat baja. Dengan segala macam bisnis ini, tak heran akhirnya ia menjadi sangat kaya. Jumlah kekayaannya sendiri kala itu benar-benar luar biasa, sampai-sampai julukan orang terkaya se-Indonesia pernah disandangnya. Meskipun punya kekayaan tak karuan, nyatanya Markam tak pernah menghabiskannya sendiri. Saking kayanya, Markam sempat membangun infrastruktur di Aceh, seperti membangun jalan Medan Banda Aceh, Biren Takengon, Melabuh dan Tapak Tuan. Ia juga disebut-sebut memiliki beberapa dok kapal di Jakarta, Makassar, Medan dan Palembang. 2. Menyumbang 28 kg emas untuk Monas. Jujur saja, jika ada hal yang paling menarik dari Monas, hal tersebut sudah jelas adalah 38 kg emas yang ada di puncaknya. Selama puluhan tahun, orang-orang dibuat terheran-heran dengan ini. Bahkan pertanyaan seperti siapa yang memperakasai juga kerap muncul. Untuk menjawab semua kekaguman dan pertanyaan tersebut, hanya butuh satu nama, yakni Teuku Markam. Memang tak pernah ada dokumentasi atau apapun, tapi banyak yang meyakini jika Markamlah yang menyumbang 28 kg emas dari total 38 kg emas yang ada di Monas tersebut. Sebenarnya, tak hanya itu saja jasa sang tokoh Aceh ini. Ia juga sering disangkut pautkan sebagai salah satu sosok yang ikut andil membebaskan lahan Senayan untuk menjadi pusat olahraga. Dikhianati dengan tuduhan PKI. Tak hanya Monas dan Senayan, ada begitu banyak jasa Markam bagi Indonesia. Tak banyak yang tahu kalau ia sangat pontang-panting demi negara, termasuk sebagai investor utama KTT Asia Afrika, yang dari forum ini kemudian merdeka negara-negara terjajah di dua benua itu. Sangat besar jasanya, tapi pada akhirnya ia tak dianggap apapun oleh negara. Pada pemerintahan Soekarno, ia begitu dihormati, tapi tidak saat Soeharto yang memimpin. Tanpa alasan yang jelas, Markam langsung diciduk dan dipenjara. Ia dituduh terlibat aktif dalam pemberontakan PKI serta dianggap Soekarnois garis keras. Markam dipenjara tahun 1966 tanpa proses peradilan yang jelas. Raga dipenjara dan harta dijarah. Penderitaan Markam bukan hanya ketika ia difitnah kemudian dipenjara. Ada satu lagi kezaliman yang menimpa padanya dan dilakukan oleh pemerintah Soeharto.
Hal tersebut tak lain adalah diakusisinya semua properti dan harta Markam menjadi milik negara. Kantor, tanah-tanah, bisnis dan apapun yang jadi milik Markam diambil oleh pemerintah. Yang lebih miris, tak sedikit pun hartanya yang disisakan untuk keluarga dan anak-anaknya. Alhasil, hidup sanak keluarga saudara kaya ini terlunta-lunta, padahal sebelumnya sangat berkecukupan. Setelah Markam keluar di tahun 1974, ia dan keluarganya juga masih kesusahan untuk mengklaim hartanya lagi. Nama Markam tetap belum bersih. Bebas dari penjara bukan menjadi hal yang benar-benar bagus bagi Markam. Ia masih sering mendapatkan pandangan hina oleh orang-orang karena dianggap sebagai antek PKI. Padahal Markam jelas berjuang keras untuk bangsa ini, juga untuk orang-orang yang memandangnya sinis itu. Yang disesalkan, Markam dan keluarganya adalah namanya yang tak kunjung dibersihkan. Bahkan ketika kekuasaan Orde Baru tamat, ia juga tak mendapatkan namanya direhabilitasi. Alhasil, sampai tua Markam tetap dianggap pengkhianat, padahal apa yang dilakukannya bagi bangsa ini benar-benar besar. Miris kalau mendengar kisah sosok satu ini. Ia berjuang bagi negara, tapi malah mendapatkan perlakuan sangat tidak menyenangkan. Markam sendiri mungkin tak pernah bilang dia menyesal, tapi jauh dalam hatinya, sosok satu itu pasti berkata, jika seperti ini jadinya, maka tak pernah sudi dirinya membantu Indonesia. Hingga akhir hayat, alami kesulitan. Markam meninggal dunia pada tahun 1985. Ia meninggal akibat mengidap komplikasi berbagai macam penyakit. Bukan hanya Markam yang mengalami kehidupan tragis, bahkan sekarang anak cucunya menderita lahir batin. Keluarga Markam sudah belasan tahun hidup terpencar ke mana-mana. Ada yang memilih untuk tinggal di Aceh dan beberapa lagi ada yang memilih menetap di Jakarta. Cedera Lun, setelah melihat cuplikan ini, apa tanggapannya? Silakan tulis di kolom komentar.